Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Bencana guntur akan datang. Jiang Yulian berteriak saat melihat adegan ini. Semua orang memandangi kesengsaraan guntur dengan cermat, ingin melihat di mana sambarannya, sehingga mereka tahu siapa yang menerobos. Zheng Nianan dan seluruh orang di Sekte Tianmo juga menatap Lei Jie. Mereka juga sangat penasaran dan ingin tahu siapa yang membuat terobosan di Sekte Tianmo. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga. Saya melihat sambaran petir menyambar dari awan guntur. Dan tempat di mana petir menyambar ternyata adalah puncak gunung di depan Master Sekte Jiang dan yang lainnya. Petir langsung menyambar puncak gunung, dan retakan terbuka di puncak gunung yang besar, dan kilat mengikuti retakan itu sampai ke bawah. Jiang Zhongzuang membuka mulutnya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Tuan Chen, ini Tuan Chen, dia membuat terobosan. Ketika Zeyan melihat ini, dia langsung meraung kegirangan. Tak satu pun dari mereka mengira Chen Ping akan menerobos gua itu. Ketika Zheng Nianan melihat sambaran petir, dia melompat dan langsung berlari ke tempat terjadinya bencana petir. Murid lain dari Sekte Iblis Surgawi juga melarikan diri. Ketika mereka melihat bencana guntur menimpa gunung di belakang gerbang Iblis Surgawi, mereka tertegun sejenak. Sekte Master Jiang, apa yang terjadi? Zheng Nianan bertanya pada pemimpin Sekte Jiang. Ini Tuan Chen. Tuan Chen membuat terobosan. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan, bagaimana mungkin menerobos gua ini? Ada banyak batasan di sini. Wajah Zheng Nianan sangat terkejut. Pada saat ini, Chen Ping berada di dalam gua, tubuhnya tergantung, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memancar dari seluruh sisi tubuhnya. Diiringi badai petir, menghantam tubuh Chen Ping. Chen Ping tidak melawan sama sekali, melainkan menyebabkan guntur melewati tubuhnya, dan kemudian mengenai slip giok kungfu. Dengan pemboman guntur dan bencana, pembatasan pada slip giok dari skill tersebut menjadi lebih lemah. 9 kesengsaraan guntur terjadi berturut-turut, dan awan kesengsaraan guntur perlahan menghilang. Seluruh dunia terdiam. Bagaimana mungkin seorang biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan bisa menembus 9 kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Zheng Nianan melihat awan guntur yang menghilang dan berkata dengan kaget. Anda harus tahu bahwa ada banyak biksu yang gagal menerobos, dan mereka semua mati disambar petir. Tuan, apakah Tuan Chen akan baik-baik saja? Jiang Yulian tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat tidak ada pergerakan di dalam gua setelah kesengsaraan guntur. Jangan khawatir, Tuan Chen akan baik-baik saja. Saya percaya padanya. Zeyan berbicara lebih dulu. Dia telah bersama Chen Ping begitu lama dan mengetahui kekuatan Chen Ping. Tepat ketika semua orang diam-diam melihat puncak gunung di depan mereka, tiba-tiba puncak gunung itu runtuh di kedua sisi. Puncak gunung yang menjulang tinggi rata dengan tanah hanya dalam waktu singkat. Pada saat puncak gunung runtuh, cahaya keemasan melesat ke langit, dan kemudian semua orang melihat sesosok tubuh bergegas ke langit, dan kemudian melayang di udara. Tuan Chen, ini Tuan Chen, teriak Zeyan. Saat ini, tubuh Chen Ping terbungkus cahaya keemasan dan melayang di udara, seperti dewa yang turun dari langit. Apalagi aura luas di tubuhnya membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Ini sebuah terobosan. Saya tidak menyangka perubahan sebesar itu akan terjadi pada Tuan Chen setelah menembus level kecil. Dia jenius. Sungguh jenius. Pemimpin Sekte Jiang merasakan perubahan aura Chen Ping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zheng Nianan juga menatap Chen Ping dengan mata terbelalak. Dia tidak melihat ke arah Chen Ping, tetapi pada slip giok dari latihan di tangan Chen Ping ini adalah latihan intensif dari Sekte Tianmo mereka. Master Sekte, slip giok,
Slip giok dari seni bela diri Sekte Tianmo kita. Seorang murid dari Sekte Iblis berteriak dengan penuh semangat. Diam, aku melihatnya. Zheng Nianan menatap murid itu dengan dingin. Saat ini, tidak pantas untuk berteriak, seolah-olah auman itu akan menghancurkan kesucian momen ini. Tubuh Chen Ping perlahan jatuh, lalu berjalan menuju Zheng Nianan. Tuan Zheng, lihat apakah ini adalah teknik intensif dari Sekte Tianmo Anda. Chen Ping menyerahkan slip giok teknik kungfu kepada Zheng Nianan. Dengan teknik budidaya intensif, Sekte Iblis Surgawi mereka dapat terus menyebarkannya. Ya, Zheng Nianan mengambil slip giok latihan dan mengangguk penuh semangat seperti anak kecil. Jika demikian, saya berharap Tuan Zheng menepati janjinya dan memberi saya batu iblis surgawi. Chen Ping berkata dengan tenang. Demi Sekte Tianmo lah Chen Ping pergi membantu Sekte Tianmo mendapatkan keterampilan intensif. Jika tidak, bagaimana dia bisa pergi ke gua itu? Tetapi justru karena inilah Chen Ping mengetahui keberadaan Blood Demon, dan dengan bantuan Blood Demon di dalam gua, dia menerobos ke alam kesengsaraan tingkat ketiga. Chen Ping tahu bahwa jika bukan karena aura yang ditinggalkan oleh Blood Demon di slip giok kungfu, mustahil untuk menembus alam kesengsaraan tingkat ketiga hanya dengan mengandalkan naga iblis surgawi. Ginseng. Setelah mendengar perkataan Chen Ping, Zheng Nianan tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah malu, Tuan Chen, saya. Zheng Nianan tidak tahu harus berkata apa kepada Chen Ping, lagi pula, sebagai ganti batu iblis, ini adalah janjinya. Tapi sekarang Chen Ping telah mengeluarkan keterampilan intensifnya, dia tidak bisa mengeluarkan batu iblis surgawi. Tuan Chen, Sekte Iblis Surgawi tidak dapat lagi menghasilkan batu iblis surgawi. Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiang melangkah maju dan membantu Zheng Nianan keluar dari pengepungan. Apa yang terjadi? Chen Ping mengerutkan kening. Seseorang baru saja mencuri batu iblis surgawi terakhir dari Sekte Iblis Surgawi. Jadi sekarang Tuan Zheng takut dia tidak akan bisa mendapatkan batu iblis surgawi. Kata pemimpin Sekte Jiang. Siapa dia? Chen Ping tercengang. Tuan Chen adalah nenek moyang keluarga Ning. Dia keluar dari gua dan menculik pemimpin klan Zheng, dan kemudian mendapatkan batu iblis surgawi. Zeyan melangkah maju dan berkata, hanya Zeyan yang mengetahui Ningxi dan mengetahui identitasnya. Ternyata orang ini Ningxi. Sepertinya dia benar-benar tidak menungguku di luar. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Ningxi telah merampasnya, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, Ningxi berbeda dengan musuh lainnya, IQ orang ini agak tinggi, dan dia sering bermain tidak sesuai rutinitas. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, tapi jangan khawatir, saya akan segera mengirimkan semua murid Sekte Setan Surgawi untuk mencari batu setan surgawi. Setelah saya menemukan batu setan surgawi, saya akan menyerahkannya segera temui Tuan Chen. Zheng Nianan berkata dengan sangat malu. Bagaimanapun, janjinya tidak dipenuhi, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak, aku akan mencari di tempat lain. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Chen Ping tahu bahwa ada batu iblis surgawi di Istana Guanghan. Selama dia menemukan Istana Guanghan, dia bisa mendapatkan batu iblis surgawi. Tapi di mana Istana Guanghan berada, iblis darah tidak mengatakannya, hanya saja itu ada di surgawi Gunung Setan. Tapi Gunung Iblis memiliki panjang ribuan mil, membentang di seluruh wilayah selatan, dan mencakup banyak kabupaten dan kota. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Tuan Chen, tahukah Anda di mana ada batu ajaib? Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan bingung. Chen Ping mengangguk dan berkata, Master Sekte Jiang, tahukah Anda di mana Istana Guanghan berada? Istana Guanghan. Setelah mendengar ini, Master Sekte Jiang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, apakah ada batu iblis surgawi di Istana Guanghan. Ya, kata Chen Ping, aku belum pernah mendengar tentang Istana Guanghan ini. Bukankah di wilayah selatan? Tapi kalau bukan di wilayah selatan, kenapa ada batu iblis surgawi?
Chang Chen Ping juga tidak berdaya. Lagi pula, hanya butuh lebih dari setengah tahun untuk membangun kembali istana Guanghan. Banyak orang tidak tahu bahwa itu juga normal. Zheng Nianan bahkan tidak tahu di mana istana Guanghan berada. Sepertinya aku hanya bisa mencarinya perlahan-lahan. Istana Guanghan ada di Gunung Tianmo. Tuan Chen, meskipun kami tidak tahu tentang istana Guanghan, ada tempat yang mungkin harus kami ketahui. Kata pemimpin Sekte Jiang. Di mana itu? Chen Ping sangat senang. Akan lebih mudah jika Anda mengetahui lokasi istana Guanghan. Petik 2. Lord Jiang, apa yang kamu bicarakan? Tanya Zheng Nianan. Tepatnya, saya pikir Naitong Pavilion harus tahu di mana istana Guanghan. Jangan bicara tentang seorang Zongmen, bahkan jika seekor tikus berada di daerah selatan, Wantong Pavilion mengetahuinya. Jiang Zong mengangguk. Jiang Zongsu, apa ini Pavilion Wantong? Chen Ping bertanya dengan terkejut. Chen, Pavilion Wantong ini adalah organisasi transportasi terbesar di seluruh wilayah selatan. Selama Anda bersedia menghabiskan uang, tidak ada hal yang tidak dapat Anda pahami, dan Pavilion Wantong ini juga memiliki pesawat sendiri, jadi 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 memiliki pesawat sendiri, pesawatnya sendiri, jadi memiliki pesawat sendiri, pesawatnya sendiri, jadi memiliki udara sendiri, bahwa orang-orang dapat dengan mudah melintasi gunung ajaib. Kecepatan melintasi seluruh domain selatan. Petik 2. Justru karena Pavilion Wantong ini berlari di sekitar wilayah selatan, jadi ada lebih banyak hal yang kita ketahui daripada yang lain. Kita hanya perlu pergi ke Pavilion Wantong untuk menanyakan, mungkin kita tahu lokasi spesifik istana Guanghan. Lord Jiang mengikuti Chen Ping menjelaskan. Memahami, Chen Ping mengangguk. Pavilion Wantong ini terdengar seperti industri Jiyunjia. Ini sama, dan ini mengoperasikan bisnis dan transportasi pesawat. Namun, keluarga Jiyun tidak menjual informasi, dan skalanya terdengar, dan tidak ada pavilion yang ingin seperti itu. Mampu membentuk transportasi besar di wilayah selatan juga dapat menjual informasi, maka pemilik Pavilion Wantong Pavilion tidak boleh menjadi orang biasa. Tuan Chen, aku bisa membawa kamu ke pavilion-pavilion untuk mencoba keberuntungan, tetapi kamu harus mengubah penampilanmu terlebih dahulu. Sekarang aku takut banyak orang mencarimu, kata Lord Jiang. Bagus. Chen Ping mengangguk, dan ketika napas berbalik, Chen Ping menjadi penampilan pria parubaya. Tuan Chen, meskipun gerbang iblis saya tidak memiliki batu iblis yang Anda butuhkan, tetapi Anda harus membutuhkan banyak koin roh untuk pergi ke Pavilion Wantong. Saya memiliki beberapa koin emas ungu di sini. Saya harap Chen akan menerimanya. Petik 2. Zheng Nianan mengeluarkan sekantong koin emas ungu dan berkata, Chen Ping tidak sopan, dan secara langsung mengambil koin emas ungu. Lagi pula, Ji Yun tidak ada. Tidak nyaman menghabiskan uang oleh Chen Ping. Setelah mengikuti perpisahan Zheng Nianan, Chen Ping pergi ke Pavilion Wantong. Perjalanan ini mulus, tapi cara Jiang Yulian dan Ze Yan saling berciuman membuat Zheng Jian semakin membencinya. Zheng Jian tidak mengucapkan sepatah kata pun di sepanjang jalan, wajahnya pucat, dan Chen Ping memperhatikan penampilan Zheng Jian. Setelah berbaris selama sehari semalam tanpa istirahat, Chen Ping dan yang lainnya akhirnya tiba di Pavilion Wantong. Setelah melihat kota besar di depannya, Chen Ping sedikit bingung. Saya melihat kata-kata Pavilion Wantong tertulis di tembok kota. Apakah ini Pavilion Wantong? Petik 2.
Chen Ping bertanya dengan heran. Dia mengira Paviliun Wantong hanyalah sebuah sekte, tidak terlalu besar, tetapi sekarang yang muncul di hadapannya ternyata adalah kota besar. Dan kota ini jauh lebih besar dari kota Kekaisaran Iblis. Tidak mungkin kota sebesar itu adalah Paviliun Wantong, bukan? Tuan Chen, ini Paviliun Wantong. Seluruh kota ini milik Paviliun Wantong. Paviliun Wantong adalah sekte terkaya di seluruh wilayah selatan. Sekarang, selain mengangkut dan menjual informasi, Paviliun Wantong juga terlibat dalam beberapa dari pelelangan. Semuanya merupakan hal baru dari berbagai tempat. Pemimpin sekte Jiang menjelaskan, Paviliun Wantong sangat kaya, bukankah kita takut ada yang melewatkannya? Chen Ping bertanya dengan heran. Lagi pula, tidak ada keteraturan di dunia langit dan bumi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat, Anda tidak akan bisa menyimpan kekayaan sebanyak itu. Tuan Chen, tidak apa-apa di wilayah selatan, terutama di kawasan Gunung Tianmo, tidak ada yang berani main-main. Terlebih lagi, kudengar penguasa Paviliun Wantong juga sangat kuat. Naga itu memiliki kepala tetapi tidak memiliki ekor. Belum ada yang melihat penguasa Paviliun Wantong. Dan Paviliun Wantong ini bekerja sama dengan banyak sekte dan memiliki cabang di berbagai tempat, jadi tidak ada yang memprovokasi Paviliun Wantong. Pemimpin sekte Jiang terus menjelaskan.